Halo Sobat Caping, kembali lagi bersama saya di channel Caping Petani. Apa kabar buat Sobat Caping semua? Semoga Sobat Caping dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Buat Sobat Caping yang baru melihat atau bergabung di channel ini, bisa langsung subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara pembuatan JMS. Apa itu JMS? JMS adalah Jadam Microorganism Solution. Jadi buat Sobat Caping yang ingin tahu cara pembuatannya, tonton terus video ini sampai habis. Nah Sobat Caping, JMS ini merupakan salah satu inovasi pertanian organik dari Jadam yang dibuat oleh Yo Sang-Cho dari Korea Selatan. Kenapa saya buat salah satu? Karena begitu banyak produk inovasi yang telah dibuat seperti JLF, JWA, JS, dan masih banyak lagi. Nah, pembahasan kali ini kita akan fokus apa itu JMS, manfaat dan perannya, serta cara pembuatannya. Jadam sangat mengutamakan kesehatan dan keseimbangan tanah sebagai media tanam. Jika tanahnya baik, perkembangan akar pun baik, maka pertumbuhan dan hasil tanaman pun baik pula. Metode Jadam sangat mengedepankan nilai keseimbangan ini dan satu cara mengembalikan mikroorganisme lokal dalam tanah. Nah, maksud mikroorganisme lokal ini perlu kita pahami ya Sobat Caping. Selama ini kita terbiasa menggunakan pupuk organik khususnya dengan komposisi mikroorganisme itu lagi. Katakanlah seperti produk si kuning yang disebut baik. Itu terdiri dari Lactobacillus, Rhizotobacter, Azotobacter, dan lain-lain. Lalu bagaimana produsen pupuk pertanian termasuk ahli pertaniannya berhak mengatakan bahwa untuk menambah kesuburan tanah A atau daerah B ada produk tertentu saja. Mungkin produk yang ditunjukkan itu juga. Padahal di balik itu setiap daerah memiliki iklim yang berbeda, karakter tanah yang berbeda, termasuk mikroorganismenya yang jumlahnya sangat banyak. Itu juga pasti berbeda-beda. Maka dari itu penting bagi kita untuk membuat mikroorganisme lokal sesuai dengan lingkungannya. Jadam menggunakan mikroorganisme lokal dengan memanfaatkan leaf mold atau lapukan daun dari sekitar lingkungan. Lapukan daun adalah bahan wajib pertama yang digunakan untuk membuat JMS. Untuk memperbanyak mikroorganisme, bakteri, dan jamur. Mikroorganisme juga butuh makanan. Dan makanan yang disukai mikroorganisme ini yaitu mengandung karbohidrat tinggi seperti kentang, nasi, ubi rebus, pisang, dan lain-lain. Adapun bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan JMS, di antaranya ada kentang, lalu ada leaf mold yang kita kumpulkan dari bawah pohon. Selanjutnya ada air laut. Penggunaan air laut ini bisa kita gantikan dengan menggunakan garam pertanian atau garam grosok. Air laut yang kita gunakan ini sifatnya sebagai mineral tambahan. Untuk cara pembuatannya di sini telah kita siapkan kentang dan kita potong agar lebih cepat matang, lalu direbus sampai lunak. Nah, di sini semua bahan telah kita siapkan. Di sini Sobat Caping juga harus menyiapkan sarung tangan. Kalau tidak ada bisa menggunakan kaos kaki bekas. Langsung saja kentang yang telah kita rebuskan tadi kita masukkan ke dalam kaos kaki.
Setelah kita masukkan semua kentang ke dalam kaos kaki, lalu kita simpul. Selanjutnya kita masukkan humus daun ini ke dalam kaos kaki. Nah, kedua bahan humus dan kentang telah kita masukkan ke kaos kaki. Jangan lupa disimpul atau kita ikat ya. Selanjutnya kita siapkan air di dalam wadah. Air yang digunakan bisa air kolam, air sungai, dan air sumur. Asal jangan pakai air pam. Kemudian kita masukkan 2 buntalan ke dalam wadah. Ini kita masukkan kentang yang kita masukkan ke kaos kaki, lalu kita ikat di dalam ember. Kemudian lip mol yang telah kita masukkan juga ke dalam kaos kaki, kita masukkan ke dalam wadah dan kita ikat di pinggir ember. Kemudian kita masukkan air laut ke dalam ember. Larutkan ke air dan aduk secara merata. Kemudian kentang yang telah kita masukkan ke ember, kita remas supaya hancur dan lebih mudah untuk dimakan mikroorganisme. Lalu humus daun juga kita lakukan peremasan agar air meresap dan masuk membasahi semua bagian humus di dalam. Kemudian kita tutup embernya dan letakkan wadah pada tempat yang teduh agar mempercepat adanya gelembung atau buih. Pertumbuhan mikroorganisme pada JMS ini relatif cepat, ada yang 12 jam hingga 3 hari, tergantung oleh suhu ruangan, kadar komposisi JMS, atau kualitas bahan lainnya. Kali ini JMS yang sudah kita biarkan selama 24 jam. Di sini kita bisa melihat pertumbuhan atau banyaknya buih yang muncul di permukaan air. Ketika gelembung udara nampak memuncak, maka saat itulah waktu terbaik JMS diaplikasikan. Gelembung atau buih udara banyak berarti mikroorganisme sedang aktif-aktifnya, maka sudah bisa kita aplikasikan ke media tanam agar mikroorganisme terus hidup dan berkembang di tanah. Sebab jika dibiarkan terlalu lama buih, maka semakin menghilang, berarti pertumbuhan bakterinya berkurang. Nah Sobat Caping, kita sudah melihat proses pembuatannya dan sampai JMS mengeluarkan buih. Semoga Sobat Caping dapat melakukannya setelah menonton video ini. Jika info ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada sobat tani lainnya agar kita sama-sama bisa menggunakan manfaat dari JMS tersebut. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini dan nantikan video-video menarik selanjutnya.
Mohon dukungan channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam tani.